Ketemu lagi di channel Rumah Belajar bersama Mem Maria. Oke, pada video kali ini kita mau bahas apa nih? Yap, kita bahas tentang fungsi. Apa ya fungsi itu? Coba kita cek ilustrasi ini. Nih, I love family gitu kan. Oke, di sini sebenarnya seperti silsilah ya, seperti relasi yang sebelumnya. Oke, ada orang tua gitu kan, kakek nenek ini gitu, menikah punya 2 anak gitu ya. Nah, anak-anaknya punya anak lagi gitu kan, berarti udah punya cucu. Oke, di sini ada relasi apa aja berarti? Iya, kamu bisa tentuin pertama ada relasi anak dari, kita ambil yang simple aja, anak dari yang mana? Nih, misalnya baju ungu aja kita bilang. Sama yang baju biru, yang baju biru. Oke, ini kan anaknya ya, berarti ini anaknya nih, anaknya. Kita bilang aja himpunan AA gitu kan, anaknya. Terus habis itu dia merupakan anak dari ya mama atau ibu yang bajunya merah. Oh iya, bajunya merah nih. Oke, dia merupakan anak dari Mem, anak dari baju merah. Nah, oke, itu satu. Tapi kalau dibalik boleh nggak? Boleh, tapi relasinya jadi apa? Nih, misalnya ibu. Nah, si ibunya nih yang bajunya merah. Berarti kita kasih nama relasinya apa? Ibu dari. Nah, beda ya. Beda nama relasinya loh. Ibu dari. Ibu dari yang bajunya ungu dan biru. Oh, anak yang bajunya ungu dan bajunya biru. Ini ibu dari. Oke. Terus berarti gimana? Si merah, iya, ibu dari yang bajunya ungu dan bajunya biru. Nah, di sini ada ibu yang lain loh. Ada ibu lain juga yang bajunya biru. Ada nggak anaknya di sini nih, yang bajunya ungu atau bajunya biru? Nggak ada ya, anaknya bajunya merah gitu kan. Oke, kalau di sini baru dikasih merah, baru dia bisa ada. Nah, baru ada di sini. Oke. Nah, kalau di sini ternyata ada anak tadi yang bajunya merah. Ibunya ada nggak yang bajunya biru? Nggak ada kan? Tapi kalau ibu yang baju biru kita tulis di sini biru. Nah, di sini saya biru. Baru dia ternyata memang si baju merah ini anak dari yang si ibu baju biru. Nah, kalau si nenek kita misalnya kita bilang abu-abu. Nah, ada nggak di sini? Ini kan kita kasih keterangan ungu. Ini kita kasih keterangan biru si anak. Ini kita kasih keterangan merah anaknya ya. Anak merah AM deh. Nah, biar bedain dikit. Oh, anak merah AM. Ini ibu merah AM aja. Ini ibu biru B boleh. Ini nenek. Kita bilang tetap dia seorang ibu kan. A. Oh, ternyata di sini nggak ada ya. Si M, si U sama si B, iya kan? Si AM nih, sini AM nih. U sama si B itu bukan anak dari si A alias si nenek, tapi merupakan cucu. Berarti nggak bisa dipasangin gitu kan? Oke. Nah, ternyata dari sini aja bisa terbentuk beberapa relasi. Hubungan kan, ada 2 relasi nih, kita lihat ada 2 hubungan, tapi sebenarnya bertolak belakang, kelihatan ya, kebalikannya gitu, bertolak belakang. Terus apa yang bedain? Di sini kita mau bedain apa? Iya, kita mau tahu dia dua-duanya relasi, tapi ternyata salah satunya adalah fungsi. Oke, fungsi apa tuh Mem? Fungsi. Nah, lihat di sini permasalahannya, kita lihat ternyata kalau misalnya anak gitu ya, kita pasti hanya punya 1 ibu kandung. Nih, kita hanya pasti punya 1 ibu kandung. Nah, anak itu pasti hanya punya 1 ibu kandung. Gak mungkin kita bisa punya ibu kandung yang lain gitu kan, pasti dari satu rahim. Sedangkan ibu bisa punya beberapa anak, tentu dong. Di sini nih, ibu bisa punya beberapa anak. Wah, ibu bisa beberapa anak, berarti bisa bercabang. Oke, nah saat dia bercabang bisa punya beberapa anak bercabang. Ini dinamakan hanya relasi, bukan fungsi. Oke, jadi fungsi itu syaratnya harus memasangkan tepat 1 daerah asalnya gitu kan, si asli terhadap kodomennya nih, daerah kawannya. Itu baru fungsi. Jadi fungsi pasti relasi nggak? Iya, pasti relasi kan, tadi sama-sama relasi, yaitu bisa jadi relasi anak dari ataupun relasi ibu dari kan, berarti sama-sama relasi. Jadi fungsi itu pasti relasi. Fungsi itu adalah relasi, tapi relasi belum tentu
fungsi gitu ya. Jadi relasi itu pasti fungsi gitu, mau dibagi juga fungsi itu pasti relasi gitu kan, tapi relasi belum tentu fungsi gitu ya. Oke, jadi fungsi itu pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Kenapa? Karena kalau fungsi itu syaratnya hanya boleh memenangkan satu gitu kan, tepat satu nih, nggak boleh bercabang, nggak boleh selingkuh bahasanya. Oh, hatinya nggak boleh mendua gitu kan, cuma satu gitu ya. Oh iya, cuma satu, nggak boleh bercabang, ya cuma satu gitu ya. Kalau mendua jadi selingkuh gitu kan. Oke. Dan di sini ya juga nggak boleh jomblo. Nggak boleh jomblo nih maksudnya nih. Oke, di sini misalnya ada ibunya ini ibu ya. Anggapnya nenek ini kan ibu si A. Nah, gitu kan. Dia nggak masalah nih, bisa jadi relasi juga kan. Oke. Nah, kalau di sini nggak boleh nih ada A-nya gini. Nih, nggak boleh nih. Oke, atau anaknya misalnya anaknya apa B gitu, yang ibu yang atau merah yang ini. Atau apa misalnya hitam tiba-tiba terus nggak punya ibu di sini, nggak bisa. Jadi dia nggak boleh jomblo juga nih. Oke, berarti dari daerah asalnya harus punya tepat satu A gitu ya. Satu pasangan gitu ya, satu pasangan. Ya apa sih, Bang? Ini kan tadi kelihatan ya, anak cuma punya satu gitu kan ibu kandung, sedangkan ibu bisa punya beberapa anak. Apalagi ya? Nah, ini seperti ini, ulang tahun ya. Anggap aja ceritanya keempat anak ini sama-sama ulang tahun. Yang ke satu enggak ya, ini masih kecil. Anggap aja yang bulan 1, oke, mereka sama-sama ulang tahun pada bulan Januari. Nah, Januari. Ada siapa nih ceritanya? Ada Mawar, sebut aja dia Mawar ya kan, sebut aja dia Mawar gitu. Oke, ini sebut berarti ceweknya Melati temennya gitu ya, Mawar, Melati. Terus ini Bintang lah ya, kita sebut Bintang. Kalau Bintang ada matahari, hari lah ya kita bilang. Nah, oke, dia punya sama-sama ulang tahun pada bulan Januari, sama-sama ulang tahun pada bulan Januari. Nah, gitu kan, berarti berulang tahun. Nah, itu relasinya tuh, berulang tahun di bulan Januari. Ini fungsi bukan? Ya, gitu ya. Kenapa? Dia nggak bercabang. Walaupun semuanya sama-sama ulang tahun di bulan Januari, tapi yang penting dari daerah asalnya itu tidak bercabang. Berarti benar. Ini fungsi, gitu ya. Terus kalau Januarinya dipecah, Mem. Misalnya tadi si Mawar, si Melati, kita anggap sama-sama ulang tahunnya di Januari, tapi tanggalnya tanggal 8, Mem. 8 Januari, oke. Terus kalau Bintang 11 Januari ya, 11 Januari bertemu gitu kan. Nah, si Hari 22 Januari. Nah, misalnya kita. Oke, ini dia relasi juga? Iya, tentu dong ya. Itu berulang tahun. Nah, apakah dia fungsi? Apakah dia fungsi juga? Gimana? Apakah dia fungsi juga? Yes, tentu dia fungsi juga gitu kan. Tadi aja kalau Januari ya 1 bulan aja dia tetap fungsi, apalagi ini. Yang penting adalah tidak bercabang. Oh, jadi tuh daerah asalnya itu yang tidak boleh bercabang, nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo juga gitu kan bahasanya. Oke, dia sebuah fungsi. Nah, sekarang fungsi itu bisa apa lagi sih? Dalam bentuk apa? Kalau ini kan diagram panah ya. Kalau mau dibikin diagram kartesius bisa, tentu sama ya. Intinya dia tidak boleh bercabang. Oke, berarti yang bercabang itu yang gimana? Yang tadi ya, kalau misalnya di sini dia sama-sama ada 3 lah, tapi di sini si A ketemu juga sama si B. Nah, ini bercabang. Nih di sininya nih bercabang, berarti dia bukan fungsi. Oke. Sedangkan kalau ini dia adalah fungsi yang tidak bercabang. Terus kalau jomblo, jomblo juga ya. Misalnya dia nggak bercabang nih, dia nggak bercabang. Oke, dia punya pasangan satu-satu tepat. Tapi yang ini nggak punya pasangan, sedih, jomblo. Ya kan tadi selingkuh, ini jomblo, nggak boleh juga, ya kan? Berarti dia bukan fungsi juga. Nah, oke. Ini udah bisa ya bedain antara fungsi dan relasi. Sekarang ada apa lagi? Notasi fungsi. Apa ya maksudnya? Notasi fungsi, notasi fungsi. Atau biasanya orang suka juga bilang rumus fungsi.
Boleh juga bilangnya gitu ya. Formal fungsi, rumus fungsi, notasi fungsi. Maksudnya gimana sih? Nah, kita ambil aja dalam bentuk diagram panah lagi ya, biar gampang. Oke, misalnya ada fungsi. Nah, kalau misalnya tadi ini kan bentuknya dengan panah. Kalau bentuknya diagram kartesius, berarti ada dari X gitu kan terhadap Y. Oke. Kalau fungsi kayak tadi ya, si X-nya itu harus tepat 1. Oke, terhadap Y. Misalnya di sini tepat 1. Di sini yang kedua boleh nggak 1? Boleh. Yang ketiga boleh nggak yang lain? Boleh. Oke. Terus boleh nggak di sini ada juga? Boleh. Oke. Jadi kalau dia fungsi, kalau di diagram kartesius nih, diagram kartesius bisa dia lurus gitu kan? Oke, nggak masalah. Atau dia mau bikin tanda V juga boleh. Mau dia bikin seperti apa nih ya? Kurva. Nah, gitu ya. Itu juga boleh. Kenapa? Kita lihat caranya adalah kamu tarik garis. Kuncinya dia tarik garis lurus. Tarik garis apa? Lurus. Lurusnya kemana? Secara vertikal ya, secara vertikal ke atas ke bawah. Oke, dia hanya boleh memotong tepat di 1 titik. Artinya X-nya itu cuma benar-benar 1. Nih, oke di sini boleh juga 1. Tuh ya, 1 sama kan? Nah, bayangkan kalau misalnya kita balik bentuk kurvanya. Ini, boleh dong. Kita tarik garis lurus. Dia ternyata memotongnya 2. Nah, kalau dia memotong di 2 tempat itu berarti dia bukan fungsi. Jadi fungsi itu harus memotong X tepat di 1 titik. Ya udah tadi makanya dia cuma punya tepat 1 pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kamu bikin garisnya titik-titik biasa tadi misalnya 1 ketemu 1, oke. Tapi 1 ketemu 2, nah ini nggak boleh. Kenapa? Kan jadi 2 nih kalau kamu tarik garis. Nggak boleh, berarti sama. Ini bukan fungsi. Jadi fungsi itu kuncinya adalah tepat 1. Iya, pasangan. Good. Oke. Nah, sekarang berarti kan ini X, ini Y. Berarti si X gitu kan. Tepat punya 1 pasangan si Y. Ini namakan fungsi. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang ini kita pindahin aja ke cut. Sinilah ya tadi ya. Cilen. Oke lah. Nah, sekarang. Oke, sekarang gimana ya bikin notasi fungsi? Nah, dikatakan notasi fungsi kalau si fungsi ini memetakan. Jadi kalimatnya saya nama lainnya fungsi itu adalah pemetaan. Jadi, fungsi itu nama lainnya apa ya, Mem? Jadi nama lainnya adalah pemetaan. Itu dia memetakan tepat gitu kan. Si fungsi memetakan tepat si X gitu ke Y. Nah, jadi nulisnya gini. Jadi memetakan tepat si X ke Y. Maksudnya berarti gimana ya, Mam ya? Ini bisa juga dibentuk jadi F, X sama dengan Y. Nah, itu yang sering kalian dengarkan. Oh, jadi sebenarnya ini. Jadi memetakan tepat si X ke Y. Aduh, Mem, yang konkret dong. Aku botak kalau begini. Oke, sekarang kita bikin Y-nya dalam X misalnya. Y-nya Mem ganti nih. Misalnya simpel aja lah. 2x plus 1. Oke, berarti di sini 2x plus 1. Tulisnya gimana ya? Oke, biar gampang. Y udah tuh ya. Bentuknya. Ini Mem ganti jadi 2x plus 1. Berarti dia memetakan tepat ke si Y kan tadi. Y itu 2x plus 1. Ini misalnya kita bilang juga 2x plus 1. Terus, artinya gimana? Misalin aja si X itu adalah 1. Ambil simpel-simpel. Berarti 1 dia memetakan tepat ke 2x plus 1. Berarti si X-nya ini kamu ganti dengan 1 untuk dapat si fx-nya. X-nya itu kamu ganti dengan 1. X-nya ini ganti dengan 1 ya, Mem. Oke, kita ganti ya. Berarti F1. Jadi yang dihitung ada F1. X-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti di sini 2 gitu kan, tetap ini ya 2 ini ya dikali 1 si X ini diganti dengan 1. Oke, tambah 1
Jadi berapa dia? 2 tambah 1 ya 3 gitu ya. Oh, jadi di sini 3. Oh, berarti memetakan fungsinya. Kalau si X ke 2X plus 1, berarti Fx sama 2X plus 1. Kalau X-nya 1, saat X-nya 1, saat daerah asalnya 1, itu berarti iya hasilnya, daerah hasilnya atau range-nya 3. Nah, seperti itu lebih benar. Oh, itu namanya berarti pemetaan gitu ya. Nah, sekarang bisa nggak kalau misalnya soalnya dikembangin, Mem? Oke, ini aku udah paham. Misalnya aku mau kembangin, Mem. Misalnya tadi aku punya apa tadi? Fx-nya berapa? Tadi 2x plus 1 ya. Sekarang permasalahannya adalah ditanya adalah peta, Mem. Peta dari 0 deh. 0. Oke, peta dari 0. Atau nanti negatif, Mem. Misalnya peta dari min 2. Kalau tadi kan si 1 ketemunya sama si 3 gitu kan. Nah, gitu ya. Sekarang kalau si fungsi fx sama 2x plus 1, terus saya tanya petanya. Kan dia memetakan nih. Berarti gimana? Memetakan peta dari 0, berarti 0 ya di sini. Jangan sampai kebalik. Nih, 0-nya itu daerah asalnya. Jadi peta dari 0, berarti sebenarnya ada yang tanya, iya, F0 gitu. Oke, ini petanya nih. Di sini kan memetakan, berarti di sini petanya. Oke, F0 seperti tadi, X-nya kamu ganti 0. Udah bisa dong. Berarti 2 kali 0, betul. Tambah 1 jadinya 1. Nah, gitu ya. Oke, nih 1. Berarti ketemunya lagi sama 1 tuh, ya kan? Jadi dia pasti punya tempat cuma 1 pasangan. Di sini kalau min 2 sama ya, berarti coba kamu masukin nanti F-nya min 2. Oke. F-nya min 2 berarti 2 kali min 2. Nah, tambah 1. Min 4 tambah 1 min 3. Oke, min 3. Ini min 2. Nah, oke, di tempat punya 1 pasangan. Di sini bisa ada angka lain. Di sini ada angka lain berapa? 0 ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Dia jomblo nggak apa-apa. Terus nanti kalau double ya nggak masalah juga. Berarti kalau itu fungsi padat, ini fungsi linear. Terus Mem, berarti gimana ya? Ini tadi langsung bentuk ini. Kalau sebenarnya kalau aku nggak mau pakai ini awalnya terus sebenarnya apa ya? Nah ini dia. X itu kan variabel. X itu adalah variabel. X itu ada variabel. Di mana ada apa? Koefisien. Misalnya A, terus ada konstanta, misalnya B. Jadi rumus umumnya, jadi sebenarnya kita bisa bilangin formula ya. Cuma kalau di rumus fungsi biar kamu nggak bingung, kita bilang aja rumus umum fungsinya atau notasi fungsinya. Si F di mana X memetakan terhadap Y gitu ya, terhadap Y itu kamu bisa ubah. Menjadi misalnya di sini si X dipetakan terhadap AX plus B. Oh, jadi bentuk umum dari fungsi itu adalah Fx AX plus B. Oke. Min boleh nggak, Mem? Ya boleh aja, ini kan cuma bentuk umum. Cus. Nah, mantul ya. Oke. Sekarang berarti gimana ya? Kalau aku mau balik, Mem. Mau balik di sini. Aku bilang ceritanya di sini ada 0. Kira-kira aku bisa tahu nggak ya di sini nih asalnya daerahnya berapa ya? Bisa nggak? Berarti hasilnya petanya gitu adalah 0. Hasil bayangannya adalah 0. Berarti ini artinya fx-nya yang sama dengan 0. Nah, jadi kamu harus hati-hati beda ini. Oh, ini artinya fx-nya yang sama dengan 0 ya, Mem ya? 0. Oke. Terus berarti gimana ya, Mem? Supaya tahu hasilnya awalnya ini si X itu berapa? Kan ini dipetakan nih. Iya, yang kamu ganti fx-nya apa sih? 2x plus 1. Ya udah 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti pakailah aljabarnya. 2x sama dengan min 1, X sama dengan min setengah. Nah, Mem nggak terlalu ulas aljabar di sini ya, nanti tinggal kamu pahami lagi, ulang lagi kalau masih belum. Ini berarti X-nya min setengah. Oh, oke, berarti sebenarnya ini min setengah. Ketemunya sama 0. Nah gitu ya, Mem ya. Oke, coba lagi. Misalnya berapa? 2 deh.
ketemu sama 2. Berarti gimana? Iya, si 2 ini itu kan hasil petanya atau fungsinya gitu kan. Itu adalah fx-nya sama dengan 2 atau bayangannya gitu kan. Oke. Fx-nya 2 gitu kan. Karena di sini M bukan fx kita bilangnya, berarti fm aja langsung. Karena M kan ketemunya 2, fm-nya 2. Maka berapakah M-nya? Gimana? Berarti iya, bikin fm-nya 2. Fx-nya tadi apa sih? Fx adalah 2x plus 1. Kalau kamu masih agak ragu, kamu boleh coret dulu di luar. Berarti fm itu apa ya, Mem? Seperti tadi, x-nya itu diganti dengan m. Oh, berarti x ini aku ganti dengan m nanti, Mem. Di sini m. Berarti di sini tetap 2. 2 kali m ya 2m plus 1. Oh, berarti sebenarnya sama ya. Nah, tinggal kamu ganti. Jadilah di sini 2m plus 1 sama dengan 2. Berarti 2m sama dengan berapa nih? 1. Berarti m-nya sama dengan setengah. Nah, dapat nih m-nya setengah berarti. Oke. Terus berarti aku udah tahu banyak hal ya. Oke, berarti jika kita simpulkan tadi ya, relasi udah pasti fungsi udah pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Maksudnya apa? Nih, fungsi sudah pasti merupakan relasi kalau dia tepat gitu kan, memetakan satu gitu ya, satu apa anggotanya nih dari daerah asalnya. Ini kita bilang apa? Domain. Yang kena ini namanya apa? Range ya kan. Kalau yang nggak kena semuanya namanya codomain. Nah, masih ingat dong? Oke, itu berarti dia adalah fungsi tepat satu. Mem, boleh nggak kalau misalnya ininya aku ketemu yang tempat yang sama nih, Mem. Nih, berarti misalnya di sini aku punya angka 1, 2, 3, ketemunya sama A, B, C, D. Berarti ketemunya sama A sama C. C-nya double. Boleh nggak, Mem? Itu dia fungsi. Iya, tepat ya, sama ya. Kenapa? Nih, yang terpenting adalah di domainnya, daerah asalnya tidak bercabang tadi, enggak selingkuh, terus juga enggak jomblo. Jadi nggak boleh nih tiba-tiba di sini ada 4 gitu, terus nggak punya pasangan, sedih, dia nggak bisa, dia bukan fungsi gitu ya. Oke, jadi fungsi itu harus punya tepat satu. Oke, itu fungsi. Jadi kalau yang bukan fungsi, ya tadi dia bercabang, nih, terus dia jomblo, nih misalnya. Oke, terus apa? Ini nggak masalah kalau yang sini bisa bang ya. Oke, yang penting dia nggak boleh bisa bang, tidak boleh bisa bang, tidak boleh selingkuh bahasanya, gitu kan? Dan tidak boleh jomblo. Jomblo. Jadi namanya bukan fungsi. Oke? Aku paham ini, mantul, ya kan? Dalam bentuk diagram panah. Kalau dalam bentuk himpunan berurutan gimana, Mem? Sama, berarti yang domainnya nggak bercabang, berarti dia nggak double nih di depannya. Lihat nih, 1 ketemunya A, 2 ketemunya C, nggak masalah, 3 ketemunya C, nggak masalah. Yang penting ini berbeda, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau pasangan berurutan kelihatan banget nih yang domainnya gitu, daerah asalnya beda semua punya pasangannya. Nah, ini jadi beda tuh, yes ya, kelihatan ya bedanya. Oke, berarti kalau di sini juga sama ya, beda punya pasangannya. Misalnya tadi 1, nih cuma punya 1. Terus misalnya apa? Ini boleh punyanya cuma 1 juga. Nah, terus habis itu ini kan gini ya tadi ya. Kalau saya kasih titik kalau nggak, jadi nggak bingung. Nah, oke. Terus di sini 1 juga. Nah, itu nggak masalah. Jadi di sini yang bersama nggak masalah. Kenapa? Pas ditarik gitu kan, pas ditarik bisa V, bisa apa tuh namanya? Kurva gitu kan, bisa garis lurus. Pas ditarik gitu kan, harus sejajar semua gitu kan, vertikal, dia hanya tepat memotong 1 gitu kan, 1 tadi balik lagi 1. Udah paham nih Mem berarti tentang fungsi. Dan satu lagi tadi tentang
notasi fungsi, ya kan? Notasi fungsi di mana dia berarti memetakan. Nih kata kuncinya memetakan si X ke Y. Berarti di sini hasilnya. Hasilnya itu petanya, bayangannya, range-nya gitu kan. Oke, itu adalah si Y-nya. Kalau peta dari berarti darinya tuh si X-nya nih dari sini gitu kan, dari sini hasilnya ke sini, petanya ini gitu. Oke, udah ya, mantul. Oke, jadi jika kalian sudah paham, kalian bisa like gitu ya. Oke, dan bisa share tentunya biar banyak yang bermanfaat bagi orang banyak, dan juga jangan lupa subscribe. Sukses.